Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita dengan kesehatan, ya, dengan kelonggaran dan dengan kesempatan beribadah yang luar biasa kita nikmati sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, sangat-sangat terbatas dan sulit mereka menikmati apa yang saat ini dan selalu kita terima di hari-hari kehidupannya. Salawat dan salam insya Allah tetap tercurah kepada junjungan teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang megang teguh sunnahnya sampai di akhir zaman insya Allah. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena baru mendapatkan rezeki yang luar biasa yang dalam kehidupan saya berkesempatan untuk menjalankan aksi kemanusiaan yang agak berbeda, dan aksi kemanusiaan ini banyak dinanti-nanti oleh teman-teman dokter. Jadi kawan-kawan dokter ini menunggu-nunggu. Saya sendiri sebenarnya menunggunya cukup lama, 24 tahun. Jadi waktu saya lulus dokter itu, saya sudah bercita-cita ingin ke Gaza gitu. Sudah bercita-cita saya ke sana. Dan saya sudah sampaikan ke istri saya, nanti satu saat saya ingin ke Gaza. Jadi istri saya sudah saya beritahu duluan. Saat kesempatan itu datang, pernah di tahun 2012 ada kesempatan datang dan sempat sudah persiapan semua. Saya sudah izin pimpinan fakultas dan sudah dapat izin. 1 minggu sebelum keberangkatan tiba-tiba berubah rencananya. Yang awalnya menuju ke Gaza berubah. BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia itu mengubah agendanya ke Suriah karena baru pecah perang Suriah. Wah, ini repot kalau pegawai negeri atau guru seperti saya harus izinnya nggak nutut 1 minggu. Jadi akhirnya saya batal mundur karena tim itu berangkatnya ke Suriah bukan ke Gaza. Jadi saya nggak bisa berangkat. Dan beberapa kali event-event ini posisi saya tidak di Indonesia, jadi akhirnya nggak bisa. Alhamdulillah pada kesempatan Juli kemarin Allah mempertemukan keinginan saya ya untuk kemudian saya bisa berangkat ke Gaza dengan tim yang ada. Alhamdulillah juga pada keluasaan itu didukung juga oleh institusi. Jadi ini alhamdulillah ya, di Indonesia ini Universitas Brawijaya satu-satunya institusi pendidikan perguruan tinggi yang punya agenda khusus untuk Palestina. Gitu ya. Saya tanya beberapa institusi, ya adanya personal dokter-dokter dari personal, tidak institusi resmi seperti UB ini. Jadi kita sampaikan juga ke kedutaan kemarin, kedutaan besar, bahwa UB punya komitmen yang luar biasa, dan bahkan Pak Rektor membuat satu lembaga atau sebuah task force khusus namanya UB Palestine Solidarity. Jadi kita mengumpulkan dana rutin tiap bulan dari para dosen, dari para mahasiswa yang kemudian kita sumbangkan untuk membantu makanan, obat-obatan dan sebagainya menuju ke Palestina. Ini satu perkembangan yang baik dan mudah-mudahan bisa dicontoh oleh perguruan-perguruan tinggi yang lain di seluruh Indonesia, sehingga bantuan-bantuan itu akan lebih banyak dan lebih masif. Kan kami kemudian keberangkatan juga dilepas langsung oleh Pak Rektor dan semua sivitas akademika yang ada di Brawijaya. Kami kemudian UB kemudian melakukan kerjasama dengan satu NGO, lembaga kemanusiaan yang ada di Indonesia, yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia. Ya, beliau BSMI ini foundernya Prof. Basuki Supartono SPOT, beliau spesialis ortopedi, dan beliau juga sebenarnya adalah founder dari Mercy. Kalau Bapak mungkin lebih familiar dengan Mercy ya. Mercy itu tim kesehatan. Nah, foundernya sama-sama sebenarnya Prof. Basuki Supartono ini. Tapi karena kita khawatir kalau satu lembaga lalu kemudian lembaga ini mendapatkan apa istilahnya stigma negatif begitu dari Israel misalnya begitu, maka kita akan kesulitan untuk lembaga-lembaga lain masuk gitu. Akhirnya Prof menginisiasi pembukaan lembaga baru yang namanya Bulan Sabit Merah Indonesia. Jadi ada dua nih, Mercy, BSMI untuk kesehatan ya.
Dan untuk yang lain-lain saya kira lembaga-lembaga yang khusus untuk Palestina sangat banyak. Tapi untuk kesehatan saya kira hanya dua yang saat ini eksis, ada Mercy dan Bulan Sabit Merah Indonesia. Kami juga dilepas oleh Wakil Ketua MPR Prof Dr. Hidayatur Wahid, dan juga dari perwakilan Kemenkes juga melepas kami waktu itu ya. Di UB juga kemudian menggalang dana yang cukup lumayan, dan alhamdulillah kita berusaha mengakomodir kebutuhan di sana. Jadi saya mendapatkan informasi sebelum berangkat itu di sana obat-obatan terbatas, alat-alat kesehatan juga terbatas ya. Dan kemudian terutama saya misalkan di bidang saya dokter anestesi itu adalah obat-obatan anestesi yang sangat terbatas, sehingga tak jarang gitu melakukan pembiusan di sana itu obatnya terbatas, jadi pasien mungkin masih kesakitan begitu ya selama operasi. Oleh karena itu mereka coba mengajukan bagaimana kalau membawa jarum-jarum blok gitu, jarum-jarum blok saraf. Jadi kalau operasi misalkan, kalau Bapak mungkin kenal ya, kalau dioperasi disuntik punggungnya untuk separuh badan itu namanya blok saraf. Nah, yang menjadi persoalan kalau operasinya di tangan, di atas dada begitu ya, di leher atau di mana, ini kan susah kalau disuntik punggung. Jadi akhirnya harus diblok sarafnya di leher ya, diblok sarafnya. Sehingga ini menjadi PR besar buat kita, karena Israel tuh mempunyai paranoid terhadap barang-barang tajam, apalagi logam. Ini kita bawa jarum, apalagi terus juga harus kita bawa USG, ultrasonografi. Ini yang tengah ini ultrasonografi. Jadi presisi jarum saat melakukan blok itu kalau tidak ada USG susah, nggak mungkin kita kira-kira sarafnya di mana, itu nggak mungkin kira-kira. Jadi kita harus bawa USG. USG ini harus kita bawa juga agar jarum yang kita masukkan itu presisi. Ini sebagai pembukaan dulu Pak ya, persiapan kita untuk kemudian kita berangkat. Ternyata nggak mudah juga karena kebutuhan-kebutuhan yang di sana kita pertimbangkan. Lalu mulailah kita berangkat dengan 6 orang dokter dari Indonesia ya. Ada dokter spesialis mata Dr. Jamaluddin ya, ada dokter Kuntadi, beliau juga dokter ortopedi, dokter spesialis ortopedi. Ada dokter Yeni, spesialis kulit dan perawatan luka karena di sana banyak sekali luka. Dokter Desro juga sama, ahli perawatan luka, dan dokter Leni ya. Nanti saya tunjukkan foto-fotonya beliau ya. Dokter Leni ini spesialis kandungan ya. Beliau yang membantu membantu proses-proses kelahiran lah, kira-kira begitu. Nah, dimulailah perjalanan kita. Selama perjalanan itu kita diminta untuk menjaga wudhu kita ya, menjaga wudhu. Selama perjalanan itu kita berusaha menjaga wudhu kita agar fokus dalam perjalanan, dan perjalanannya ada perjalanan yang agak berbeda. Perjalanan kurang lebih sekitar 12 jam ya. Tapi memang transit yang bikin lama itu. Jadi dari Cengkareng menuju Jordan itu transit dulu di Doha, kira-kira 7 jam transitnya, lumayan lama, dan akhirnya sampailah di Jordan. Alhamdulillah di Jordan itu kita berangkat tanggal 8 sampai lagi tanggal 8, walaupun panjang tapi tetap di hari yang sama karena kita menuju ke arah timur, dan akhirnya sampainya jam 9 atau jam 10 malam tanggal 8 juga. Besoknya baru kemudian kita menemui Pak Dubes, Pak Patmo ini. Dari beliaulah kemudian kita mendapatkan masukan-masukan. Jadi terkait dengan apa yang harus kita kerjakan di sana dan apa yang kemudian terjadi di sana. Nah, nanti kita ceritakan bahwa posisi kita akan masuk, apakah kita ke tepi barat maupun ke Gaza, itu pasti akan melewati pendudukan Israel, pasti akan melewati Israel. Sehingga hati-hati saat kemudian kita masuk ke wilayah Israel, terutama di perbatasan, di border Israel, namanya Allenby itu kita diminta untuk hati-hati sekali, karena kita tidak boleh menyalakan HP, tidak boleh foto-foto di situ dan sebagainya ya, karena sangat ketat, karena di sana penjaganya itu bukan sipil tapi tentara membawa laras panjang dan sebagainya. Sehingga kita coba ikuti. Nah, disinilah kemudian kita bertanya, Pak, ini bagaimana kita membawa jarum-jarum? Dokter ortopedi juga membawa beberapa alat-alat, dan dokter mata, dokter kulit juga membawa alat-alat. Kira-kira bagaimana ini gitu? Banyak barang-barang yang kira-kira ya ini masalahnya di situ, tidak mudah gitu. Dan saat ini Israel hanya mengizinkan
orang kesehatan yang masuk, tidak boleh ada orang lembaga kemanusiaan yang lain. Saat ini setelah perang itu tidak boleh ada. Jadi masuknya hanya satu pintu, nanti saya tunjukkan di pintu mana, dan keluarnya harus pintu yang berbeda dari Gaza itu. Kita bicara tentang Gaza ya. Mereka mengizinkan masuknya orang itu di satu pintu dan keluarnya lewat pintu yang lain. Tidak boleh lembaga kemanusiaan yang lain masuk kecuali lembaga kesehatan. Ya. Ini regulasi Israel yang baru, Kogat namanya. Lembaganya itu namanya Kogat dari Israel yang akan men-screening, dan orang-orang yang akan masuk juga akan di-screening oleh mereka. Oleh karena itu caranya BSMI kemudian bekerja sama dengan satu NGO yang kemudian terpaksa harus diakui oleh Israel, namanya Rahmah Worldwide. Ada kira-kira 5 atau 6 NGO yang bisa bekerja sama dengan Israel untuk kemudian memasukkan tim medis. Karena kalau tidak bisa, maka keamanannya para dokter ini tidak mereka jamin gitu. Israel tidak menjamin kalau tidak kerjasama dengan NGO yang diakui oleh Israel dan oleh Palestina sekaligus. Jadi NGO-nya harus diakui oleh kedua belah pihak, oleh Palestina dan oleh Israel. Oleh karena itu kita memilih, BSMI memilih Rahmah Worldwide ini. Durasinya 2-3 minggu. Katanya kalau WHO itu bisa masuk juga kira-kira 1 bulan di sana, dan ada beberapa organisasi lain yang juga masuk dari beberapa negara Eropa maupun negara-negara dari Amerika sendiri. Sebenarnya Rahmah ini berasal dari Amerika nih, dari Michigan. Dari komunitas Muslim di Michigan, dia membuat suatu NGO yang kemudian dia harus bekerja sama dengan Israel. Ini masalahnya. Jadi kalau tidak bisa, maka tidak bisa masuk gitu. Maka kalau kita tidak bisa mendapatkan semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya, kan begitu prinsipnya. Sehingga terpaksa kita harus bekerja sama dengan Israel yang menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah pendudukan mereka. Pada masuk ini kita harus menunjukkan nomor HP kita gitu, nomor HP kita. Dari 17 dokter saat kemudian kita tiba, slide ya, ada 17 orang dokter dari seluruh dunia yang pada saat itu ikut masuk lewat Rahmah, 17 dokter. Dan screeningnya ternyata harus mencoret 7 dokter. Israel mencoret gitu, kasih tanda merah gitu di situ. Kita diberitahu saat di kedubes itu ternyata sudah ada rilis, kecuali nama saya. Nama saya masih belum ada merah, belum ada hijau gitu. Saat itu saya ternyata banyak, pada saat menghadap Pak Dubes itu banyak nomor HP yang masuk ke saya, nelpon gitu. Ini nomor siapa gak jelas gitu. Saya minta izin keluar, lalu kemudian coba saya telepon ketua Rahmahnya. Oh, Anda dicari itu katanya. Dicari, lalu aku ditelepon. Terus dikasih tahu, Anda punya 2 mobile ya gitu. Iya gitu. Ada 1 mobile yang aktif, tapi ada 1 mobil yang tanggal 8 saya berangkat, Anda inaktif katanya. Berapa nomornya? Bayangin, mereka tahu begitu. 1 mobil jadi memang saya punya 2 nomor Pak. Yang 1 saya tinggal di rumah karena itu mobil nomor grup pengajian gitu ya. Jadi saya khawatir juga diperiksa oleh mereka. Saya tinggal, saya matikan begitu. Di flight mode oleh istri saya. Nah mereka tahu tuh berapa nomornya katanya. Terus saya sebutkan, dan itu butuh waktu kira-kira 2 jam untuk mengetahui apa aktivitas saya di nomor itu, dan baru kemudian mendapatkan green light. Alhamdulillah kemudian saya mendapatkan green light untuk masuk. Kalau misalkan saya mungkin medsosnya aktif gitu ya, itu mungkin banyak teman-teman yang dicoret tuh gara-gara itu. Mungkin medsosnya mungkin bagi mereka terlalu mendiskreditkan mereka gitu. Nah kemudian pagi itu kemudian kita berangkat bersepuluh ini orangnya ya, kira-kira bersepuluh itu. Ada beberapa dari Inggris, ada dari Bahrain gitu. Yang dari negara Eropa ada yang dicoret juga, jadi nggak ada yang nggak berangkat ya. 7 orang nggak berangkat intinya. 10 orang berangkat, lalu menuju perjalanannya menuju ke King Hussein Bridge, ini perbatasan Jordan, lalu kemudian ke Ain Bay dan menuju Khan Yunis. Target kita di Gaza adalah ke Khan Yunis. Ini peta Palestina. Awalnya Bapak tahu ya, hijau semua. Nah sekarang terakhir itu begini posisinya. Sehingga kalau kita lihat perjalanan kita tuh lewat naik bis seperti ini, naik bis kecil gini. Rahmah ini pakai bis begini. Kalau WHO pakai bis besar, bis yang reguler itu. Kita pakai bis VIP. Klik aja, coba diklik. Klik aja. Nah ini perjalanan kita dari Amman, Jordan, lewat darat, lalu lewati pendudukan Israel, masuk ke Gaza. Kira-kira begitu.
Bayangannya begitu Pak ya. Perjalanan normalnya itu 4-5 jam perjalanan normalnya. Tapi yang kita alami itu berangkat jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Terlalu banyak border di situ. Dan pertanyaan-pertanyaan kita tentang ini gimana ya nanti barang-barang ini bisa masuk apa enggak gitu. Ini terus menggelayut kita. Jadi kita cuma bisa istighfar, sholawat dalam perjalanan itu sampai di Alin B. Sambil membaca surat Yasin ayat 9 itu, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, terus begitu ya. Wa aksaynahum fahum la yubsirun. Mudah-mudahan mata mereka enggak melihat gitu ya. Tembok ada tembok, samping ada tembok begitu. Ini kan ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kemudian Rasulullah berhijrah itu tidak kelihatan kan oleh musuh. Kita membaca itu terus gitu ya. Sampai kemudian kita di perbatasan Alin B, di perbatasan Israel. Nah ini saya nggak punya dokumentasinya karena mati, HP harus dimatikan dan nggak boleh ngapa-ngapain. Di situ kemudian kita masuk ke satu ruangan karena Rahma ini menggunakan VIP service, tidak reguler. Ya alhamdulillah barang kita kemudian tidak masuk ke pemeriksaan reguler, dia masuk ke VIP service. Jadi orang dulu masuk, barang disuruh tinggal, nanti ada petugas yang mengeluarkan barang-barang kita. Diperiksa di situ kira-kira 2 jam. 2 jam di situ. Badan kita diperiksa, semua detail tuh, diperiksa, scanning semua gitu ya. Nah, sambil mikir nih barang-barang ini pasti akan hilang nih gitu. Ternyata enggak, keluar di situ alhamdulillah barang-barang utuh tidak diperiksa oleh mereka. Itu ya Allah, kita ini ya mau sujud syukur tapi di tanah Israel malas juga kita ya. Dalam hati kita bersyukur gitu ya, kita bersyukur lalu kemudian terus berdoa selama perjalanan. Lalu kemudian kita menuju ke perjalanan itu ya. Slide ya. Ini kira-kira Gaza Pak. Gaza itu Bapak kelihatan dekatnya Beit Lahia, di bawahnya ada pintu Kisufim. Kita ke situ. Pintu Kisufim itulah kemudian kita masuk di situ dan kemudian menuju ke Khan Yunis. Jadi wilayah utara itu Gaza City, Beit Lahia, lalu Beit Hanun ya. Itu semua wilayah utara. Ini semua udah tutup Pak. Pendudukan sudah benar-benar hampir mati dan kemudian orang suruh bergerak ke selatan. Berkumpul semua di Khan Yunis itu. Penduduknya Gaza kira-kira 2,5 juta. Sehingga rata-rata pada saat itu di Khan Yunis ada sekitar 2 juta penduduk. Pas masuk Kisufim nanti keluar Bapak lihat di bawah itu ada namanya Karim Salum, dekatnya Mesir, tulisan Mesir itu ada tulisannya Karim Salum. Jadi kita keluar nanti lewat sana. Pintu Rafah ditutup. Saya juga baru tahu ternyata Rafah itu ada 2, Rafah wilayah Mesir sama Rafah wilayah Palestina yang diduduki oleh tentara Israel. Jadi kalau Rafah Mesir dibuka ya percuma juga, nggak bisa masuk karena ada pendudukan Israel. Jadi bayangan saya dulu Rafah itu ada satu aja cuma punya Mesir, ternyata ada 2, Rafah Mesir sama Rafah Palestina. Jadi saya sempat seudon juga, kenapa sih Mesir nggak mau buka menolong saudaranya begitu? Ternyata mereka kalau buka pun percuma, nggak bisa masuk. Di situ ada tentara-tentara Israel gitu di Rafah itu, dan tidak ada lagi penduduk di situ. Semua disuruh pindah ke Khan Yunis, dikonsentrasikan di Khan Yunis. Ini nanti by klik kalau kita masuk di pendudukan Israel tuh bagus sekali. Di sepanjang jalan tuh banyak pohon-pohon gitu ya, terus banyak kebun-kebun zaitun ya. Coba diklik aja deh. Ini kira-kira Bapak tahu pohon apa nih? Di sepanjang jalan tol ini saya melihat ini. Ini yang kita kenal sebut pohon gorkot. Jadi mereka sepanjang tol itu menanami pohon-pohon gorkot itu. Kan nggak mungkin kalau mereka nggak tahu ya, pasti mereka tahu juga gitu apa yang menjadi kelemahan mereka nanti di akhir zaman. Maka mereka saat ini banyak menanam pohon-pohon gorkot itu di sepanjang jalan Pak. Nanti di belakang pohon gorkot itu baru di baliknya ada kebun-kebun zaitun, kebun anggur, kebun-kebun banyak buah-buahan. Bagus sekali kalau di Israelnya. Saya kira gurun pasir gitu ya. Dan dalam perjalanan gitu karena Rahma ini kuat tadi, kita dikawal Pak. Di depan ada patwal, mobil kita tadi yang putih itu, belakang oleh Panzer II. Jadi dikawal oleh tentara Israel kita menuju ke Kisufim itu. Ya, kita dikawal. Tim dokter dikawal oleh mereka. Tapi ya itu kita ya nggak berani juga buka HP itu, kita sembunyi-sembunyi. Karena pengalaman bahwa HP saya bisa diketahui oleh mereka berarti mereka tahu semua gitu. Jadi klik aja udah. Oke. Nah, ini kita berhenti di Khan Yunis, di Kisufim tadi. Itu yang putih itu mobilnya WHO, kita bareng dengan WHO ya. Lalu kemudian diklik aja coba, bisa nggak ya? Nah, ini masuk ke Kisufim ini sudah kelihatan bangunan-bangunannya sudah sangat hancur,
apa namanya, bumi itu seperti dibolak-balik ya, ada tembok di bawah, tanah mengunjuk gitu. Dan di balik-balik itulah muncul saudara-saudara kita dari Gaza dengan kurus gitu ya, meminta makan. Minta makan, Pak. Banyak sekali, ratusan orang tiba-tiba keluar dari puing-puing itu. Itu cuma bisa nangis kita karena nggak bisa buka. Karena ada masuk itu kita dikawal oleh mobil UN, mobilnya PBB sama mobilnya Rahmah begitu. Dan itu ditutup, nggak boleh kita buka. Dan itu banyak orang meminta, dan sempat pada saat terpisah dengan mobil UN karena UN tuh pindah ke apa namanya, arahnya itu ke arah markasnya PBB di Gaza, kita ke kiri ke arah Khan Yunis. Nah, kita sendiri kemudian di stop oleh apa namanya, masyarakat di situ mempertanyakan. Supir kita menjelaskan, ini kita membawa dokter dari Indonesia mau ke Khan Yunis gitu. Dan itu banyak, Pak. Bayangkan ya, orang yang lapar, kita lihat lapar tuh ya, itu pasti anarkis, bayangan kita ya, ini pasti anarkis nih, pasti kita akan diminta makanannya dan kemudian akan dihentikan. Kita udah khawatir begitu, ternyata enggak. Mereka lapar tapi enggak kasar. Mereka hungry but not angry ya, artinya ifahnya luar biasa ya. Ini ifah ya, artinya kehormatan mereka walaupun lapar, keris gitu, kurus kering gitu, mereka tetap menjaga ifahnya, menjaga martabatnya sebagai manusia. Ini luar biasa. Kalau di negara apa, Konoha, negara yang mungkin anarkis tuh, mungkin anarkis ya. Kalau udah lapar pasti anarkis, mobil pasti di stop kalau bantuan ya, kira-kira begitu. Ya, ini yang kita lihat ya, ada gedung-gedung tapi hancur lebur. Ini baru masuk ya, nanti masuk lagi nggak ada gedung-gedung, sudah hancur semua. Mereka masuk ke tenda-tenda. Slide ini ya, kita lihat begini pandangannya, slide apa, klik aja, klik nih. Begini Pak, hancur seperti gempa. Kalau kita lihat gempa itu ya seperti gini gambarannya, hancur, nggak ada bangunan-bangunan gitu, hanya tenda-tenda. Slide lagi, ini gambar-gambar yang kita masuk ya. Slide lagi. Nah ini, klik, baik klik. Kita melihat di dalam sana ya, pada saat kita masuk ini sebenarnya maaf gambar paginya, karena malam hari waktu itu kita sampai jadi gelap, kita nggak bisa melihat. Paginya saat kita menuju ke rumah sakit kita melihat bangunan-bangunan yang hancur. Lalu kemudian klik lagi, hanya tenda-tenda begini Pak. Tenda-tenda ini untuk tinggal mereka, airnya susah ya, tenda-tendanya begitu sederhana, campur, beberapa keluarga terpaksa dan dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan lapar karena makanan mereka nggak ada. Makanannya kalau dalam keadaan dulu sebelum perang 7 Oktober itu mereka dibantu kira-kira 500 truk katanya, satu Gaza itu makanan tepung dengan protein, boleh mengambil di laut ikan ya, karena mereka dekat dengan laut. Lalu kemudian sekarang nggak boleh sama sekali, ditutup. Ternak mereka habis, tanaman-tanaman juga mereka semua dirusak, dan kemudian nggak ada protein yang mereka makan, praktis hanya tepung dan kacang-kacangan. Lalu kemudian sampailah kemudian slide ya, kita di kantornya Rahma ini. Satu malam kita tinggal di sini dan mendapatkan sambutan makanan yang paling enak, yaitu ini nasi campur kacang dan acar. Itu makanan paling enak mereka. Dan saya tanya, lu Anda kok nggak makan? Enggak, ini buat tamu kami, katanya begitu. Mereka cuma makan roti bundar itu loh Pak. Kalau Bapak pernah kalau umroh gitu kan ada roti yang bundar itu. Mereka makan itu sambil menemani kita ya. Ini kita di kantor Rahmah, di briefing apa yang mau dikerjakan dan sebagainya. Ini malam hari kita foto. Ada yang terang di sana, saya lihat ini terang apa itu? Itu rumah sakit yang akan kita tuju, itu rumah sakit. Yang lainnya gelap Pak, nggak ada listrik. Mereka nggak ada listrik. Malam nggak ada listrik, air susah. Dan itu sudah berbulan-bulan gitu ya. Pemandangan paginya begini. Oh ternyata ini yang kita lihat pagi malam-malam itu. Bangunan-bangunan apa namanya, tenda-tenda saja. Dan gedung yang sebelah kanan tuh gedungnya kantornya Rahma kayak gitu. Kantornya Rahma yang bisa hanya dipakai lantai 4, lantai bawahnya sudah hancur kena bom dan sebagainya. Yang sebelah kanan itu. Ini kantornya Rahma itu. Kantor yang megah kata mereka, nggak ada lagi yang lain. Slide. Nah kita masuklah kemudian kita ketemu dengan beberapa dokter di sana ya. Dokter yang datang di Gaza di Khan Yunis. Ada dari Australia, ada dari Amerika, ada dari Kanada, ada dari negara-negara Timur Tengah yang lain, Bahrain ya, Timur Jordan dan sebagainya, itu banyak di situ. Dan kita ketemu dengan Wakil Menteri Kesehatan Gaza menyampaikan tentang beberapa hal. Kita ketemu sama direktur juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Nasser Medical Complex ini bukan green zone, ini adalah red zone juga. Buktinya apa? Banyak kamar-kamar rawat itu mereka bom tiba-tiba karena mengindikasikan mereka menangkap ada keluarga
pejuang yang sedang dirawat, mereka nggak peduli, bom begitu. Lalu kemudian datang ke kamar-kamar mencari gitu ya, mencari apa namanya pejuang begitu, caranya begitu kasar gitu mereka. Kalau diindikasikan dokternya terindikasi terafiliasi, ditarik, dibawa penjara atau ditembak saat itu gitu. Jadi hampir habis tenaga di Nasir Medical Complex. Lalu saya bertanya pada saat itu, bagaimana dengan obat-obatan? Betul habis? Apa betul terbatas? Ya, kami hanya diberikan obat-obatan sangat terbatas dan mereka klaimnya memberikan yang terbaik kepada kita. Contohnya ada dua yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah analgesik. Analgesik itu obat anti nyeri. Obat anti nyeri mereka klaimnya kita berikan yang terbaik buat orang-orang Palestina. Yang terbaik maksud mereka adalah kita nggak ketemu Pak obat-obat sederhana kayak asam mefenamat gitu ya. Lalu obat-obat antalgin itu nggak ketemu Pak, susah nyari obat begitu. Yang ada morfin, jadi mereka cuma mengizinkan morfin yang masuk. Bayangin, untuk nyeri semua pakai morfin. Jadi mereka sengaja untuk membuat penduduk Palestina itu adiksi, ketagihan dengan obat gitu. Cuma morfin yang boleh. Ya Allah, saya langsung sedih ya. Terus antibiotik kita nggak ketemu Pak, amoksisilin. Bapak tahu ya amoksisilin ya, Ibu tahu ya amoksisilin ya. Patrimoxazol juga tahu itu sederhana-sederhana ya, kalau misalkan kita sakit sama dokter biasanya dikasih yang antibiotik sederhana dulu. Hanya boleh masuk golongan obat meropenem. Meropenem itu antibiotik yang sangat dahsyat yang hanya bisa kita berikan kalau pasien itu di ICU yang dengan ventilator begitu, infeksi berat lah kira-kira begitu. Dan hanya boleh itu yang masuk. Tapi klaim mereka adalah berikan obat yang terbaik. Ini luar biasa ya. Dan kita ketemu dengan beberapa dokter-dokter dari luar ya, dari Amerika ada Dr. Travis, Dr. Nick, Dr. Raul. Dr. Raul ini dari Spanyol. Beliau tuh sebenarnya 1 bulan tapi memperpanjang sampai 3 bulan. Memperpanjang dirinya sampai 3 bulan izin ke mana Israel karena mereka apa namanya non muslim nih. Dr. Nick ini banyak dokter di sana banyak non muslim ternyata. Saya tanya, "Loh, kenapa Anda datang ke sini?" gitu. Ya, ini kemanusiaan katanya. Ini sudah tidak perlu bicara tentang agama kalau masalah di sini. Bicaranya ini kemanusiaan. Ada satu kedoliman yang ada apa istilahnya ketidakseimbangan menurut dia tuh. Ketidakseimbangan bahwa orang yang tidak berdaya ini mereka serang begitu. Maka saya datang dan terpanggil. Ini bayangin, mereka non muslim terpanggil yang luar biasa, apalagi kita mestinya kita lebih terpanggil lagi gitu. Kira-kira begitu. Slide. Oh ya, sebelumnya makanan yang kita terima ini setiap hari ini. Sebelumnya coba bisa. Ini roti ini setiap hari Pak. Dokter hanya dapat makan 1 kali. Roti ini kalau dapat 2 alhamdulillah, biasanya 1. Saya foto ini makanannya ini. Pakai kacang-kacang kayak kacang hijau apa nggak jelas. Dikasih zaitun sama dikasih kayak jinten gitu ya. Rasanya saya telan aja lapar gitu ya. Nggak dapat makanan yang lain gitu. Kecuali kita kalau seminggu pertama itu masih ada kita bawa mie sedap, bawa apa namanya makanan-makanan rendang yang kemasan gitu kita bawa tuh. Cuma hanya seminggu. Karena kenapa? Kita nggak tega ngelihat dokter-dokter yang bersama kita lokal. Kita buka lah koper kita, ayo kita bagi semua tuh makanan-makanan kita bagi buat mereka. Karena saya mendengar dokter anestesi yang bareng sama saya itu ada dokter Nabil itu bercerita. Sebelum cerita itu beliau pingsan, ceritanya lagi kerja itu pingsan. Loh, kenapa pingsan gitu? Saya 2 hari belum makan katanya. Waduh, terus diinfus lah dia 1 flash 1 liter cairan RL baru kemudian beliau bisa bangun. Saya tadi malam sedih, anak saya nangis-nangis gak bisa makan. Saya bingung mau kemana gitu. Saya cari makan, akhirnya beliau masak air lalu kasih garam, air itu anaknya disuruh menghirup uapnya air itu sampai tertidur. Saya, ya Allah, ini kok ceritanya kayak cerita yang nggak mungkin gitu dan terjadi oleh mereka begitu. Akhirnya saya keluarin makanan, masih ada sisa apa begitu, waktu lupa saya ada kentang apa Mustafa yang saya bawa itu saya kasih, ada mie sedap gitu, mie goreng saya kasih aja adanya itu, tinggal itu makanannya. Jadi saya suruh bawa pulang dan itu terima kasihnya luar biasa. Untuk makanan ini mereka sama sekali nggak pernah ketemu telur, nggak pernah ketemu daging apalagi. Jadi kalau dikasih, oh ya gula juga mereka nggak pernah Pak, gula nggak ketemu gula. Jadi kalau itu selalu kopi ya kopi pahit, teh ya teh, nggak ada gulanya. Jadi kalau pas kita bawa gula stick yang kayak di hotel itu, mereka senang sekali tuh. Saya dipeluk-peluk tuh kalau ngasih gula. Ada satu dokter yang di kantong saya cuma ada 1, kan saya bawa permen itu saya bawa. Di kantong itu tinggal 1 permen Kopiko Pak, Kopiko. Oh kok cuma 1 ya gitu. Saya kasih ke dokter ortopedi di sana, ada spesialis nih.
Saya kasih, waduh, saya dipeluk-peluk Pak. Oh terima kasih, ini saya dikasih ini barang berharga buat ini. Ya Allah, saya pengen kopi kok Pak, pengen kopi kok. Jadi luar biasa ya mereka ya. Jadi sehari-hari kita mendengar ini, mendengar suara ini. Setiap hari ini kita mendengar begini. 1-2 hari saya nggak bisa tidur. Bom begitu. Di mana bomnya? Ya lihat, oh di samping rumah sakit tuh, di situ ada bom ternyata. Ada kepulan-kepulan asap begitu. Wah ini bomnya di situ ternyata. Kita tahu bahwa rumah sakit pun ternyata tidak green zone. Mereka tetap ada satu gedung hemodialisa, cuci darah 3 lantai. Ya mereka bom aja gitu. Kita terpaksa mindahan pasien ke ruang rawat biasa. Slide ya. Ini kira-kira kompleksnya Bapak bisa lihat ya, kompleks rumah sakit tuh mereka nggak steril banget. Ya tempat parkir dibom gitu ya. Terus gedung-gedung banyak yang sudah rusak gitu. Ada satu tempat yang saya ceritakan di atas kanan itu yang warna merah itu mereka kasih tanda itu bekas dibom juga gitu, ruang rawat. Jadi keluarganya salah satu pemimpin Hamas yang namanya Barhum itu, istri sama anaknya sedang dirawat di sana. Ya dibom sampai syahid dua-duanya. Ada dokter yang sedang merawat di situ syahid juga. Jadi begitu kondisinya keseharian mereka. Ya. Alhamdulillah kita juga berkesempatan untuk donor darah ya. Walaupun dalam keadaan lapar, mungkin tensi saya rendah waktu itu ya. Jadi diambil nggak full juga, cuma berapa ya 300 cc. Karena udah mulai pusing kepala saya pas diambil darahnya itu. Slide ya. Ini dokter mata ya, aktivitas dokter mata. Slide, ini agak cepat aja kalau ini mungkin. Ini dokter mata mengerjakan slide mungkin. Ini dokter apa ini? Kulit ya, perawatan luka ya. Mereka merawat luka dan mengerjakan pasien-pasien kulit ya. Nah di sana kemudian saya juga membantu mengerjakan beberapa tindakan-tindakan. Bapak bisa lihat tuh ada yang trauma kena bom kakinya gitu ya. Kita lakukan blok saraf pakai USG tadi ya. Alhamdulillah kita bisa gunakan, kita ajari mereka cara menggunakan USG-nya. Jadi sangat membantu buat mereka ya. Slide itu. Nih. Klik nih. Ini sehari-hari kalau di UGD Pak, kita begini. Jadi bed aja terbatas. Terpaksa kita harus rawat di mana? Di lantai-lantai begitu. Di lantai-lantai begini. Nah, begini. Kita rawat di lantai-lantai begini. Jadi kalau nggak ada ya sudah kita rawat seadanya gitu, di lantai begini. Setiap hari Pak, jumlahnya ratusan di UGD. Jadi dokternya nggak mungkin nggak kecapean, pasti kecapean. Saya 12 jam, dokter yang dari lokal 12 jam terus gantian. Dokternya itu ada 15 sebenarnya, cuma nggak cukup juga. Karena jumlah pasiennya itu ratusan. Slide, klik aja. Ini kita ngerjakan ini. Ya, kalau di lantai-lantai seperti ini, kerjaan kita sehari-hari ini Pak. Banyak datang korban. Kalau ambulan datang banyak begitu nanti, ada yang ke mana? Ke UGD kita begini, kalau ada langsung ke kamar jenazah, ya udah tinggal dimandikan, disolati, bawa pulang untuk kemudian dimakamkan. Begitu terus sehari-hari. Ini sehari-hari Pak, bukan 1-2 hari. Tiap hari kita begini. Slide. Ini Dokter Kuntadi ya, Dokter Kuntadi, beliau mengerjakan tindakan-tindakan operatif sekaligus juga ikut membantu di pelayanan nyeri ya. Slide. Ini ada fenomena yang menarik ya. Dokter Leni ini beberapa kali sering sekali menemukan kelahiran, persalinan normal maupun operasi kembar Pak. Jadi bukan sekali 2 kali katanya, sering katanya. Sering ya katanya di sini ya, kembar gitu. Ini mungkin cara Allah untuk mempertahankan jumlah mereka ya. Kembar begitu. Ya, dan alhamdulillah kita ajari, Dokter Hari kita ajari ini. Mereka low-dose spinal. Dokter Hari guru saya ini. Jadi kalau spinal itu pakai dosis yang kecil cukup, asalkan syaratnya dokternya ngerjakan SC itu, operasi SC kurang dari setengah jam. Jadi mereka tangannya bagus-bagus, cepat-cepat. Jadi kita ajari itu agar obatnya tidak terlalu banyak. Ini ada salam khusus dari Dokter Raul yang pakai peci ini. Kelihatan Bapak ya, itu Raul dari Spanyol, non Muslim, sudah 3 bulan. Dan pada saat saya di sana itu dia berpakai peci ini terus ini kan peci Anda ya, dari Indonesia ya. Tolong foto saya kirim ke orang Indonesia, sampaikan salam gitu ke mereka katanya begitu.
Dan hari Jumat itu sebelum Jumatan tiba-tiba beliau itu minta diajari sholat gitu. Kayak saya mau tahu dong rasanya sholat gimana gitu. Ya udah ikut dia. Ya mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan hidayah sampai ke dia. Ini dokter anestesi juga itu. Ini dokter Travis nih Amerika. Ini tatoan nih, tatoan yang saya tadi ceritakan. Orangnya tatoan gitu ya, yang tengah tuh yang Travis namanya, dokter anestesi juga. Tapi saya tanya, ya saya peduli dengan ini karena ini kemanusiaan. Kira-kira begitu. Ini Dr. Desro, ahli perawatan luka dengan stem cell, dengan stem cell. Bapak tahu stem cell ya? Teknologi canggih itu. Jadi pakai stem cell, luka-lukanya biar cepat sembuh pakai stem cell. Ya. Stem cell, pakai sekretum dan sebagainya. Ini saya juga mengajari mereka teknik-teknik blok. Ya. Ini teknik-teknik blok. Jadi operasi itu kita blok saraf-sarafnya, biar berjalan secara baik. Gitu. Pakai USG yang kita tadi bawa. Ya. Alhamdulillah sebelum saya tinggal mereka sudah bisa menggunakan alat itu dan jarum-jarumnya bisa bermanfaat buat mereka minimal beberapa waktu ke depan, nggak tahu lagi untuk bulan-bulan ke depan nanti jumlah itu bisa mencukupi atau mudah-mudahan bantuan akan segera datang untuk memenuhi kebutuhannya. Ini terakhir kita berjalan ke mana, ke tempat-tempat yang dimiliki oleh Rahma ya, tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar laut, yang saya melihat sudah ada warning tidak boleh melaut dan tidak boleh menangkap ikan, dan di sana juga ada klinik yang kemudian bisa kita kerjakan. Cuma sayang obatnya nggak ada, obat tidak ada ya, kira-kira begitu. Ini ketemu dengan beberapa dokter yang tadi saya ceritakan ya, dokter-dokter dari beberapa negara. Mereka sama-sama punya komitmen yang baik dan akan menceritakan peristiwa-peristiwa yang mereka alami di negaranya masing-masing ya. Mereka mudah-mudahan bisa lebih menekan entitas Israel ini agar mau membuka, dan saya dengar kemarin sudah mulai ada yang mulai bisa masuk beberapa bantuan untuk mereka jual di sana, sebelumnya sama sekali nggak bisa. Dan kabar terbaru adalah rumah sakit di utara di Gaza sudah dibuka juga satu, rumah sakit Sifa yang terkenal. Rumah sakit Sifa ini dekat dengan rumah sakit Indonesia yang saat ini masih belum aktif ya. Ini terakhir kita ketemu dengan Pak Dubes lagi ya, ketemu dengan Pak Dubes lagi dan menyampaikan beberapa pesan-pesan tadi bahwa pemerintah kita mendukung kemerdekaan Palestina dan meminta beberapa obat-obatan yang tadi kita sampaikan bahwa obat-obatannya sangat terbatas ya. Kita sampai lagi ke Indonesia tanggal 27 ya. Ini disambut langsung oleh Prof Basuki yang ada di sebelah kanan, paling kanan itu ada Pak Jazuli yang pakai jaket hitam, sebelahnya ada Prof Basuki Supartono. Beliaulah yang dulu sempat berangkat di IMT 2 menyampaikan beberapa kendala di sana, dan kita kemudian masuk menjadi IMT 3. Saya kira sementara cukup, kalau ada yang mau ditanyakan berikut itu. Saya tidak berani menyampaikan hal-hal yang lebih sensitif, banyak ibu-ibu yang kena luka bakar ya, dengan anak-anak kecil. Saya sengaja tidak tampilkan karena saya nggak tega untuk menampilkannya karena aurat dan lebih sensitif. Yang saya sampaikan adalah gambar-gambar yang mungkin saya pandang masih layak untuk kita tampilkan. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah buat kita semua, dan semangat kita untuk menolong mereka tetap harus menggelora sampai kapanpun ya. Berapapun yang kita punya, bahkan mereka menyampaikan pesan, tolong sampaikan pesan kami, Dr. Nabil ya di sana menyampaikan pesan ke kami, tolong doakan kami. Itu adalah sesuatu yang berharga buat kami. Insya Allah saat nanti mungkin kita ketemu di akhirat, katanya saya akan bersaksi bahwa Anda telah datang dan orang-orang Indonesia mendukung kami semua. Beliau menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk kemudian memberikan perhatian yang lebih. Banyak pertanyaan, kenapa sih ini ngurus ke sana sementara di sini juga masih kurang gitu. Kan banyak yang begitu. Nah ini tolong kita luruskan lagi, dia adalah bagian dari kita. Kita ini satu tubuh, yang di sana sama, yang di sini bukan berarti kita lalaikan, kita bantu juga di sini. Tapi jangan kemudian sudah sini saja yang lain nggak usah. Di sana justru sangat membutuhkan daripada apa yang kita lihat sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.